Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Safira Dwi Ramadhani dengan NPM 241303404 dari kelas 2024B. Di sini saya akan membagikan video tutorial membuat peta kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Eh, Pertama, kalian membuka aplikasi QGIS dan pada tampilan layar seperti ini, kalian klik bagian New Empty Project. Klik dua kali, lalu pada tampilan layar seperti ini, agar kita bisa menambahkan peta di layar ini, kita klik bagian web. Nah, sebentar. Kita klik bagian web, lalu bagian Quick Map Service ini kita pilih sesuai apa yang kita mau. Bagian petanya, tipenya. Kalau saya memilih Esri Satellite, lalu diklik dan muncul tampilan peta pada seperti ini. Agar bisa memunculkan wilayah perkecamatan Indonesianya di daerah sini, kita harus menambahkan datanya dulu. Dengan cara kita klik layer pada di atas ini, lalu klik add layer, add vector layer. Pada tampilan ini, kita klik bagian titik 3 di sini. Dan mencari data SHP, data SHP batas administrasi di Indonesia. Open. Jika sudah kita klik add, lalu kita close. Dan muncullah seperti ini. Karena kita akan membuat peta kepadatan penduduk di wilayah Kalimantan Timur saja, maka kita akan menghilangkan batas-batas administrasi lainnya dengan cara klik kanan bagian batas administrasi Kecamatan Indonesia, lalu klik filter, dan pada bagian sini kita pilih bagian nama provinsi, karena kita akan memilih batas provinsi Kalimantan Timur. Klik dua kali, lalu kita klik sama dengan, dan kita klik all untuk menampilkan nama-nama kabupatennya. Kita cari Kalimantan Timur. Jika sudah, kita klik OK. Dan muncullah wilayah Kalimantan Timur saja. Karena datanya ini masih menggunakan data lama dan kita akan menggunakan data baru, kita akan melakukannya dengan cara seperti ini. Klik kanan pada batas administrasi Kecamatan Indonesia, lalu pada bagian export ini kita pilih Save Picture As. Pastikan formatnya as receipt file, lalu file name-nya kita klik titik 3 pada bagian kanan. Lalu di sini kita cari bagaimana kita mau nyimpannya. Lalu kita tulis nama. Klik save. Pastikan CRS-nya kita ganti sesuai dengan WGS di daerah Kalimantan Timur. Kita ketik WGS 84 50S. Nah, ini. Kita pastikan dulu. Ini kita klik. Jika sudah, pastikan app save file to map-nya kita centang, lalu kita klik OK.
Kita tunggu, dan muncullah data baru. Yang pada bagian yang pink ini kita bisa mencentang saja. Karena kita akan membuat batas peta kepadatan penduduk per per kabupaten saja, kita akan membuat menghilangkan batas-batas kecamatannya dengan cara klik kanan pada bagian ini. Eh, sorry salah. Maksudnya kita pilih bagian vektor. Lalu pilih bagian geoprocessing tools dan kita pilih bagian dissolve. Pastikan input layernya adalah nama di administrasi Kalimantan Timur per kabupaten. Sorry ini salah, saya salah tulis. Bener deng, per kecamatan. Lalu pada bagian sini kita klik titik 3, kita ganti nama kabupaten. Dan di sini kita akan mengklik titik 3 ini untuk menyimpannya, di mana save to file. Lalu kita beri nama. Kita save, pastikan ininya tercentang, lalu kita klik run. Kita tunggu. Jika sudah hasilnya seperti ini, bisa kita klik close. Nah, jadilah seperti ini. Setelah itu, kita akan menambahkan data kepadatan penduduknya dengan cara klik kanan, lalu kita pilih Open Attribute Table. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Untuk menambah tabel untuk bagian data kepadatan penduduknya, kita bisa menggunakan bagian toggle editing mode ini, kita klik. Lalu, jika sudah, kita pilih bagian New File. Kita klik, lalu namanya kita beri nama kepadatan. Tipenya tidak usah diganti karena kita akan menggunakan angka. Lalu kita klik OK. Jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengisi data-data kepadatan penduduknya. Nah, jika sudah mengisi data kepadatan penduduk seperti ini, kita klik lagi pada bagian toggle editing ini untuk mematikannya, lalu kita klik save. Jika sudah, kita klik close.
Nah, untuk menambah eh, bagian simbolnya, kita klik pada bagian ini, klik kanan, lalu kita klik Properties. Kita tunggu. Pada bagian ini, kita pilih simbologi, dan yang tadinya no simbol, kita pilih bagian graduate. Value-nya pastikan kita kasih nama kepadatan yang tadi, lalu warnanya bisa kita sesuaikan. Kalau saya memilih warna merah, classesnya pastikan 5, lalu kita klik classify, dan muncul ini. Lalu kita tinggal ganti namanya saja. Klik 2 kali, kita tulis. Jika sudah seperti ini tandanya sudah. Agar kita bisa mempercantik tampilannya, kita blok pada bagian sini dari bawah. Ini, lalu kita klik 2 kali simbol ini, pilih Simple Fill. Pastikan stroke stylenya kita ganti, sesuaikan dengan ini. Kalau saya memilih dash dot line, lalu stroke width-nya kita pilih 0,2 saja. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kita klik Apply. Jika sudah seperti ini, kita klik OK lagi. Dan muncullah seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan nama di setiap kabupatennya dengan cara klik kanan bagian administrasi ini, lalu kita klik Properties. Kita tunggu. Pada bagian ini kita pilih bagian label, dan non-labelnya kita ganti single label. Value-nya kita ganti jadi nama kabupaten. Dan size-nya kita ganti, biasanya itu 5, jadi kita sekarang ganti 5. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik Apply, lalu klik OK. Dan muncullah seperti ini. Selanjutnya, kita akan menduplikat administrasi Kalimantan Timur per kabupaten ini dengan cara klik kanan, lalu duplikat layer. Dan bagian duplikat ini kita uncentang dulu karena kita akan melakukan ini nanti. Selanjutnya, kita akan menambahkan layer pada petanya dengan cara klik bagian project kiri atas, lalu New Print Layout, lalu kita tulis namanya Layout kepadatan. Kita klik OK. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Layarnya seperti ini. Selanjutnya kita pilih bagian view ini. Pastikan snap to grid-nya kita centang.
Ini kita centang semua, lalu ini show grid juga kita klik. Kita tunggu. Dan muncul titik-titik ini, biar kita kalau mau garis pinggiran garisnya ini bisa lebih rapi dan presisi. Selanjutnya kita akan menambahkan batas garis di pinggiran layarnya ini, layer ini, layout. Dengan cara klik bagian edge shape, kita add rectangle, lalu kita kira-kira saja, lalu kita ambil gini, dan kita selesai. Jika sudah seperti ini, pada bagian itemnya ini kita lock, lalu kita ganti namanya jadi garis peta. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan garisnya lagi untuk di dalam, batas untuk peta, dan batas untuk judul dan lain-lain. Dengan cara pada ini kita klik lagi add shape, add rectangle, lalu kita buat lagi. Nah, ini bisa kita rapihkan. Kira-kira seperti ini. Lalu kita bisa mengkopinya untuk dan mempastanya lagi untuk sini, untuk bagian sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ganti namanya. Lalu kita lock, biar dia tidak bisa diubah. Pasti sebelum itu pastikan garis-garis ini kita iniin dulu, kita kecilin dulu dengan cara klik style, lalu simple fill. Nah, bagian stroke width-nya ini kita ganti ke 1 aja. Enter. Lalu sama juga seperti ini. Yang ini kita klik 2 kali. Simple fill. Jika sudah, baru kita lock. Nah, maka tampilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan petanya dengan cara klik bagian add map ini, lalu kita buat, kita kira-kira sesuaikan kira-kira segini, lalu kita tunggu. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita ganti skalanya menyesuaikan dengan peta yang ada. Kalau saya memilih skala 4 juta, nah seperti ini. Lalu si RS-nya kita pastikan kita ganti, pilih ini yang kedua, lalu kita cari WGS 4. Kita cari WGS 84, ini kodenya 4326, geografik ya. Lalu kita kembali,
Lalu pada bagian layer ini, kita lock layernya biar dia tidak berubah nantinya. Kalau nanti yang di base map awalnya, kita rubah-rubah. Jadi yang di sini nggak ikutan berubah. Lalu kita scroll ke bawah, pada bagian grid ini kita klik plus ini, gambar plus ini, add new grid. Lalu grid ini kita tulis, klik modify grid. Pada bagian sini, pastikan grid type-nya solid saja. Dan CRS-nya kita ganti juga, sama kayak tadi, WGS 84 4326, yang ini. Kembali, lalu kita scroll ke bawah. Yang intervalnya ini X-nya 1 dan Y-nya 1. Line style. Frame style-nya, no frame-nya kita ganti ke interior dan exterior text. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian line style ini, kita klik 2 kali. Kita pilih simple line, lalu color-nya kita ganti menjadi warna biru. Nah, seperti ini. Dan pada bagian install ini kita klik 2 kali lagi. Width-nya kita ganti 0,1 saja. Nah, seperti ini. Warnanya kita ganti warna biru. Ya sudah, kita ke bawah, scroll ke bawah, dan draw koordinat ini kita centang. Pada bagian format desimal ini kita ganti degree, minute, second with suffix. Dan muncul seperti ini. Pada bagian frame line thickness-nya kita ganti 0,5. Dan warnanya juga kita ganti menyesuaikan dengan warna biru. Nah, seperti ini. Bagian left atau bagian kiri, karena ini seperti ini itu sangat mengganggu penglihatannya, jadi kita bisa menggantinya dari yang horizontal kita menjadi vertikal ascending. Dan yang right-nya atau yang kanan kita ganti yang horizontal menjadi vertikal descending. Seperti ini. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, saat menemukan font ini kita klik 2 kali. Karena ini angkanya terlalu besar, bisa kita kecilkan size-nya menyesuaikan. 7 saja. Lalu warnanya juga kita menyesuaikan, warna biru. Seperti ini. Jika sudah, kita kembali. Pada bagian font ini kita bisa mengecilkannya lagi menjadi angka 6. Nah, jika sudah semuanya ini, kita bisa mengunci petanya dengan cara lock itemnya, mapnya. Jadi dia tidak akan berubah-berubah. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita bisa menambahkan judulnya dengan cara klik teks pada bagian kiri ini, add label, lalu kita sesuaikan di sini. Pada bagian lorem ipsum ini kita ganti namanya peta kepadatan penduduk. Ini bisa menyesuaikan. Pada bagian appearance ini, fontnya kita klik 2 kali. Lalu fontnya kita bisa menyesuaikan. Kita ingin mau apa. Nah, range-nya normal, stylenya.
Biasanya kita judul itu memilihnya bold, lalu size-nya kita bisa menyesuaikan. Biasanya kita 8. Bisa disesuaikan fontnya. Lalu pada bagian horizontal alignment ini kita ganti ke center. Dan vertical alignment-nya juga vertical center. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan garis untuk pembatas peta kepadan penduduk dengan yang lain dengan cara klik bagian add node item ini, add polyline. Lalu kita garis bagian sini. Nah, seperti ini. Klik 2 kali. Lalu kita klik kanan. Pada main properties ini kita klik 2 kali. Simple line-nya kita ganti 0,1. Biar dia jadi lebih tipis. Jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan uh, skala barnya, skala bar dan ini arah mata angin dengan cara klik, lalu kita taruh di sini. Kalian bisa memilih tergantung apa yang kalian inginkan. Tapi misalnya kalian punya uh, udah kalian simpan gitu arah mata anginnya, kalian bisa memilih raster image ini. Lalu pada bagian sini kita klik titik 3, lalu mencari arah mata anginnya. Ini, seperti ini. Ini bisa disesuaikan di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan skala barnya. Dengan cara klik pada bagian add scale bar ini, lalu kita taruh di sini. Pada bagian ini, stylenya kalian bisa memilih sesuai kalian mau. Kalau saya memilih double box, scale barnya biar kilometer, lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita scroll ke bawah. Pada bagian fix width-nya ini, karena tadi saya menggunakan skala 4 juta, berarti di sini kita menggunakan 40 juta. Yang menandakan 1 cm itu sama dengan 40. Yang 1 kilometer sama dengan 40 cm. 1 cm sama dengan 40 kilometer.
Kita scroll lagi ke bawah. Pada bagian appearance ini, dan bagian font ini kita klik 2 kali. Lalu size untuk hurufnya, angka atau angkanya kita ganti ke 7 saja. Nah, lalu kembali. Pada bagian height ini kita ganti ke 1,5. Nah, seperti ini. Terus yang ini bisa kita tambah menjadi 4. Nah, lalu kita sesuaikan saja. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambah skala di atasnya tulisan. Dengan cara klik teks ini lagi, lalu kita klik taruh di sini, lalu kita tulis. Banding. Nah, seperti ini. Walaupun kita bisa sesuaikan. Jika sudah seperti ini, kita sesuaikan lagi. Lalu kita menambahkan garis lagi dengan cara klik kanan ini, kita copy, lalu kita CTRL-V. Kita paste. Lalu kita sesuaikan dengan sini. Nah, lalu kita menambahkan lagi add note item, add polyline untuk di bagian sini, untuk membatasi garis ini. Lalu pada main properties-nya ini kita ganti 1. Maaf teman-teman, ini skalanya kita ganti 1:4 juta, bukan 40 juta. Selanjutnya, kita akan menambahkan sistem proyeksinya dengan cara klik teks, add label, lalu kita blok di bagian sini. Nah, pada bagian lorem ipsum ini kita ganti dengan mengetik proyeksi. Proyeksi, lalu kita tab, titik 2, universal, transverse Mercator. Selanjutnya kita sistem bitnya tab titik 2 grid geografis, lalu datumnya di tab titik 2 BGS 1948 1984, dan zonanya tab itu 50S. Sudah seperti ini, lalu kita merapikannya dengan cara klik font ini. Dan bisa kita ganti simple.
Lalu kita bisa menyesuaikannya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu yang ini kita copy lagi, lalu kita paste. Nah, selanjutnya kita akan menambah legendanya dengan cara mengklik pada bagian ini, kiri ini, add legend ini, lalu kita blok bagian sini. Jika muncul tampilan seperti ini, kita bisa menghapus auto update-nya, lalu kita menghapus bagian-bagian yang tidak perlu. Dengan cara klik ini, lalu kita klik tombol remove. Nah, pada bagian sini kita klik 2 kali, lalu kita ganti namanya menjadi kepadatan penduduk jiwa per km. Ini. Karena ini tampilannya masih sangat besar, kita bisa mengubahnya dari di font and text formatting ini. Di bagian item label ini kita connect item font klik 2 kali. Lalu size-nya kita bisa ganti ke angka 7. Nah, seperti ini. Lalu pada subgroup headingnya fontnya kita klik 2 kali. Yang ini kita ganti ke 8 aja. Nah, jika dirasa masih belum bagus, kita bisa pilih ke bagian simbol ini. Lalu simbol hake-nya bisa kita ganti kecilin jadi kayak gini. Lalu simbol baiknya, nah seperti ini. Lalu kita tinggal sesuaikan saja. Nah, sudah. Ini kita lepas ke lagi. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan uh, peta insertnya untuk menampilkan peta wilayah Indonesia dengan cara klik add map lagi, lalu kita pilih bagian sini, tunggu, lalu kita bisa menyesuaikan. Pada bagian skalanya kita bisa mengganti skalanya ke 80 juta. Atau bisa menjadi ke 70 juta. Nah, seperti ini. RS-nya kita ganti. Lalu kita tambahkan garis lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pindah lagi beralih ke base map awal. Nah, ke bagian sini, yang ini kita bisa uncentang, kita ganti ke yang bagian copy tadi. Di sebelah sini.
Selanjutnya, kita akan melakukan penghilangan pada bagian garis-garis dan namanya dengan cara klik kanan pada bagian yang sudah kita copy tadi, yang kita duplikat tadi, lalu properties, kita tunggu. Pada bagian label, kita pilih no label, dan simbologinya kita ganti ke single simbol. Seperti ini. Lalu pada bagian simple fill ini, fill colornya kita ganti warna merah. Lalu stroke width-nya kita ganti ke 0. Lalu stroke style-nya kita ganti no line. Pastikan opacity-nya kita lakukan ke 100%. Lalu jika sudah, kita klik OK. Dan muncullah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa kembali ke yang satunya. Ke sini, pas bagian sini ini, kita bisa mengupdate-nya. Nah, dan muncullah warna merah kayak gini. Jika sudah, kita lock. Bisa kita lock semua. Dan kita bisa menambahkan nama di atasnya. Dengan cara add lagi teks ini, lalu kita taruh di sini. Kita tulis peta Indonesia. Lalu fontnya bisa kita sesuaikan. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa menambahkan keterangan dengan cara klik add note item, klik ini lalu add rectangle, kita taruh di sini. Stylenya kita bisa klik 2 kali, lalu bisa kita ganti warna merah. Nah, seperti ini, lalu kita tambah teks untuk keterangan wilayah Kalimantan Timur. Pada bagian fontnya bisa kita sesuaikan lagi. Jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan sumber peta dan pembuatnya dengan cara kita tambah lagi teksnya, kita blok di sini, dan kita ganti namanya. Selanjutnya kita bisa nambahkan sumbernya dengan cara kita bisa mengetik sumber peta. Yang pertama itu INA, Geoportal. Yang kedua adalah BPS,
Provinsi Kalimantan Timur 2025. Lalu kita bisa membuat. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita sesuaikan lagi. Fontnya bisa kita kecilin jika dirasa terlalu besar, jadi 0,7 atau 0,8. Seperti ini. Jika sudah seperti ini yang Kalimantan Timur, ini fontnya terlalu besar. Kecil saja. Nah, seperti ini. Jika sudah bisa, yang belum rapi bisa kalian rapikan saja. Jika sudah semua seperti ini, kita bisa mengelok semuanya. Dan petanya sudah jadi. Kalau kita mau ekspornya, kita bisa mengekspornya dengan cara layout, lalu export as image. Lalu kita bisa seperti ini, lalu kita save. Lalu kita save. Kita tunggu. Dan sudah selesai. Itulah tadi tutorial dari saya dalam membuat peta kepadatan penduduk di Kalimantan Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf, ini tulisan peta kepadatan penduduknya bisa kita ganti dulu. Kita kurang menambahkan provinsinya. Nah, seperti ini. Dan itu sudah selesai. Bisa kita lock lagi. Dan kita ekspor lagi. Nah, jika sudah seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.